Adabul Islam di Nizamil Usrah. Ya Buya Sayyid Muhammad bin Ali bin Maliki Al-Hazani rahimahullah rahmatal abrar ila an qala al-mahruf. Baik, abtahu al-mahruf. Al-mahruf wa huwa wajibun 'ala ar-rajuli yajibu an yabdhulahu li-zawjati wal mahruf alladhi awjabahu al-Islam lam tuhaddad qimatuhu wa yahtalifu bi qudrati ar-rajuli al-maliyah aw infaq az-zawjain aw ittifaq az-zawjain. Ya. Bada Abu Sayyid Muhammad al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar yatakallam 'anil mahar. Sekarang sampai kita kepada penjelasan yang dijelaskan oleh Abu Sayyid Muhammad al-Maliki rahimahullah dalam kitabnya Adabul Islam di Nizamil Usrah mengenai mahar. Mahar adalah merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan ala rajul. Itu yang memberi mahar rajul, yang menerima adalah mar'ah. Hak seorang lelaki yang mau menikah kepada perempuan wajib memberi mahar. Yajibu an yabdhulahu li-zawjah. Wajib dia memberikan itu mahar dengan dia berusaha untuk memperoleh itu mahar diberikan kepada calon istri. Wal mahar alladhi awjabahu al-Islam lam tuhaddad qimatuh. Islam tidak memberikan batas catatan berapa besar qimah dan nilai daripada mahar tersebut. Tidak memberi catatan tertentu, batasan tertentu, berapa besarnya, berapa banyaknya, itu mahar. Wa yahtalif bi qudrati ar-rajulil maliyah. Dia akan berbeda pemberian sesuai dengan kemampuan yang ada pada sang lelaki yang siap menjadi suami. Jadi tidak harus sekian, tidak harus emas, tidak harus kalung, tidak harus berupa uang, 3 juta, 4 juta, tidak semua itu. Lam tuhaddad qimatuh. Sesuai dengan qudrah, sesuai dengan kemampuan yang ada pada lelaki. Au ittifaq az-zawjain. Atau boleh juga kalau mau ittifaq, mufakat, kompak antara dua mempelai. Ada ittifaqnya. Di samping andai kata mau memberikan sesuai dengan kehendak mereka berdua, itu dibenarkan. Bagaimana andai kata maharnya berupa satu suku cincin
untuk calon istri, misal, atau dua suku mas daripada gelang. Ala hasadil ittifaq, dibenarkan sesuai dengan ittifaq, kompak, dua mempelai. Namun yang pertama itulah yang utama. Lam tuhaddad qimatuh, tidak dibatasi dengan batas tertentu mahar tersebut. Lakin min al-adab al-islamiyah, namun yang perlu kita perhatikan di sini apa? Adab Islam. Bagaimana Islam memberikan imbauan untuk kita memberikan mahar. Hatta alaina al-Islam bilatul mahar. Mahar itu enggak harus besar, gila sedikit. Enggak yang berupa nilainya mahal, tidak. Islam tidak mencatatkan itu. Gilatul mahar. Wa adabat taghali, jangan bernilai tinggi mahal, ghali. Wa istirat al-maqadir al-fahisha allati tusabbib ihjam asy-syabab. Perkembangan pemuda sesuai dengan kelas yang ada, untuk supaya tidak memperberat langkah untuk menikah, sehingga tidak ada istilahnya pensyaratan kalau belum punya rumah mewah jangan coba-coba meminang, kalau belum punya kendaraan mobil jangan coba meminang. Ini adalah memperberat bagi pemuda langkah untuk menikah, sehingga perempuan itu tidak ada yang kawin sebab maharnya terlalu mahal. Calon suami tidak berani menikah karena belum ada persiapan yang diharapkan, yaitu rumah belum ada, kendaraan yang namanya mobil mewah belum ada, sehingga perempuan menjadi perempuan gadis tua, gadis tua. Yang lelaki menjadi bujang tua. Kalau lelaki sudah tua, tidak bujang lagi. Kalau sudah tua, nggak gadis lagi. Nah, istilahnya tadi untuk dikatakan bujang, orang yang sudah tua itu nggak pantas lagi dibujang. Siapa? Ini adalah lelaki itu tua. Ada gadis yang begitu tua, mau dibilang gadis, ini adalah perempuan tua. Nah, yang menghambat sampai menjadi tua, itulah mahar yang dimahalkan. Semua yang siap untuk meminang batal untuk melamar, untuk meminang. Kenapa? Begitu mahalnya mahar yang harus disiapkan. Baik. Kemudian aku yang sampaikan di sini, li'adam istita'atihim talbiyata tilkan nafaqat al-ba'idah. Karena calon daripada suami yang siap untuk menikah tidak siap
tidak punya kemampuan ada mustitaatihim untuk menyampaikan maksud tujuan, tidak siap karena mahalnya mahar setinggi langit. Nafkah yang harus diinfakkan, harga nilainya setinggi langit. Alhamdulillah ketika dia Tuhan, inilah yang membuat laki-laki yang siap untuk nikah hingga lemah semangat karena tidak ada persiapan. Mahal sekali. Layak ketika dia Tuhan sahib al-tahlil mahdud, orang yang mempunyai masukan yang terbatas. Iya. Orang yang punya masukan terbatas artinya hasil daripada pencariannya terbatas. Sehingga dia mau menikah masukannya sedikit, yang dia peroleh, yang dia cari tidak besar dapatnya. Layak ketika dia Tuhan, tidak bisa dia melaksanakan apa yang dia inginkan. Maka kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin arada irzawat bi arba awat. Ada di sini disalinkan oleh Abu Yah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lirajulin, Rasulullah berkata untuk seorang lelaki yang ingin kawin, mau nikah, arada izawat bi arba awak, dengan apa nilai 4 on, 4 on, arba awak. Masya Allah nilainya sangat ini daripada emas atau perak besar. Rasulullah bersabda, ka'annakum tansituna al-fiddah min ardi hadzal jabal. Begitu mahal. Apa kata Rasulullah? Seakan-akan kalian ini mengukir perak daripada ini gunung. Hasil pencarian kamu itu seakan-akan kamu mengukir perak di luasnya gunung ini. Al-Khala al-Jabal. itu mudah. Ini perak, gunung perak. Kamu menatanya, kamu memahatnya, kamu mengukirnya. Dari situ kamu dapat hasilnya. Ada jabal, ada jabal laisa fiddah, ada jabal laisa zahab. Jadi kalau begitu mahal seolah-olah yang bersangkutan itu pengukir gunung emas, gunung perak yang besar hasilnya. Ka'annakum tanhituna al-fiddah min ardi hadzal jabal. Wah, arba'ah, 4 Masya Allah. Kopi 1 on saja bisa diminum dua hari untuk seorang. Kopi 1 on aja bisa diminum untuk 2 hari oleh seorang. Yang ini Masya Allah. Makanya Rasulullah yang sangat perhatian, bukan perhatian, sangat rahim, ra'uf. Ada sama Rasulullah. Sifat Allah itu. Tapi ada pada Rasulullah. Bil mu'minina Raufur Rahim. Ada pada Rasulullah. Allah kasih bagian. Ada pada Nabi itu sifat ra'fah, sifat rahmah, supaya pemuda-pemuda Muslim, mukmin pengikut Nabi Muhammad kalau ingin nikah dengan mudah dia boleh nikah. Makanya jangan mahal
nilai daripada mahar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbah, dalam khutbahnya Rasulullah sampaikan, ala tuqalu sadaqatun nisa fa innaha law kanat mukrimah fid dunya aw taqwa indallah lakana aulakum biha nabiyullah. Rawahu ashabus sunan. Nabi di dalam khutbahnya memberikan penyampaian apa? Ada tuqalu, wahai sahabat, sebab di hadapan Nabi adalah para sahabat ya. Adakah kalian membuat mahalnya mahal untuk yang meminang anak-anak kalian? Ala tuharu sedekah nisa, sedekah yakni mahar. Fa innaha law kanat mukramah, kalau memang ini mahar yang mahal merupakan kemuliaan ya untuk perempuan di dunia, ini adalah merupakan penghormatan dan kemuliaan untuk perempuan yang dipinang untuk menjadi istri dengan mahar yang mahal, itu kemuliaan. Au taqwa indallah, atau juga dia adalah merupakan takwa, nilai mahar yang mahal itu bagian daripada takwa, termasuk daripada ketakwaan. Lakana aulakum biha nabiyullah, maka yang lebih aula utama akan berbuat memahalkan mahar itu adalah nabi. Kalau memang itu bagian daripada takwa, kalau memang itu adalah membuat perempuan jadi mulia, maka nabilah yang pertama akan berbuat dengan mahar yang tinggi, yang mahal. Tapi tidak. Rawahu ashabus sunan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min yumnil mar'ah, termasuk daripada barakah, keberkatan perempuan itu menandakan perempuan ini perempuan barakah. Bagaimana? Taysir hikmatiha, mudah, lancar pertunangannya. Ya, wa taysir sadaqaha, mudah pula urusan maharnya. Wa taysir rahimaha, juga kemudahan keluarga dan kandungan boleh diartikan juga. Jadi taysir keluarga itu tidak mempersulit, mudah. Masya Allah, ahlan wa sahlan, ya dah. Semoga saja ya ini adalah merupakan takdir qada, ya, jodoh yang baik untuk anak kami. Langsung disambut dengan baik. Kalau jodoh tidak lari kemana-mana. Subhanallah, kalau memang itu jodoh tidak lari kemana-mana. Jadi sambutan taysir rahim. Jadi ada 3 taysir disebut di situ oleh Rasulullah SAW. Inna min yumnil barakah, min yumni yani barakah al-mar'ah, perempuan itu barakah di saat dipinang lancar mudah peminangannya. Di saat dipinang lancar mudah pinangannya. Kemudian lancar mudah urusan maharnya dan keluarga atau kandungannya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat di dalam Sunan Ahmad. Kemudian daripada itu, lanjutan daripadanya izharuz zakat,
waelano, menampakkan pernikahan itu dan mengumumkannya. Yang namanya nikah harus ditampakkan. Pengikutan, pemenuhan atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah, maka harus nampakkan. Kita orang mampu boleh buat untuk menampakkan senampak-nampaknya sesuai dengan kemampuan. Yang kurang kemampuannya sesuai dengan duduknya karena dia kurang mampu. Bukan artinya memaksa diri untuk besar-besaran, tapi menumpukkan hutangnya. Sudah dapat anak, dapat menantu, hutang pelunasan daripada perayaan pernikahan. Cucu sudah lahir, urusan pernikahan belum selesai. Kenapa? Sebab besar-besaran semuanya penuh dengan hutang. Ini adalah merupakan mengikuti kehendak nafsu setan yang suka takdir. Ini adalah merupakan pemenuhan akan kehendak setan yang sangat-sangat senang kepada takdir pemborosan. Baik, jadi izhar zakah wa i'lan. Yustahab izhar zakah, disunahkan. Hukum menampakkan pernikahan dengan zakat perayaan itu sunnah. Sunnah bukan wajib, bukan sunnah. Yustahab. Dielankan. Wisharu bainan nas. Tetangga-tetangga juga di penyampaian, sanak kerabat lebih-lebih. Sebelum pernikahan sudah didatangi. Istilah kampungan mulemi. Istilah kampungannya mulemi. Keluarga dari dua pihak didatangi. Tetangga didatangi apa? Mulemi kata kita. Kenapa? Anak kami ini insya Allah jadi. Mungkin bulan depan. Doanya, itu tujuannya. Memberikan kabar gembira. Kedatangan kami ini, kami nak berbesa. Kami orang dua ini nak berbesa. Anak kami laki-laki, anak dia perempuan. Jadi dikunjunginlah keluarga tetangga. Diumumkan. Isharuh. Baiklah. Tidak ada sunnah. Hukumnya sunnah. Iya. Lihat ada khawf al-am. Iya. Itu yang namanya adat bawa tenong, bawa telur, bawa gula, bawa susu. Di saat inap itu adalah adat. Baik, bagus itu. Merupakan mempererat keluargaan antara dua mempelai. Bagus. Tapi tidak mengharuskan hal-hal yang berat. Ketika batang pisang lagi digawat, bawa batang pisang. Nak minang bawa batang pisang. Itu berlebih-lebihan ketika batang pisang lagi digawat. Baik. Jadi di sini kita baca melalui hadis Nabi adanya bahwasanya izhar zakat adalah sunnah, menampakkan perayaan itu sunnah. Dikauli sallallahu alaihi wasallam a'linu hadzal nikah waj'alu fil masajid. I'lankan. A'linu yani i'lankan, umumkan. Ini perkawinan. Ini sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana cara? Masya Allah, buat undangan nyobela 50. Kenapa?
50.000 ada kemana? Ini mubazir. Buat undangan. Satu undangan itu 50.000. Ya Allah. Boleh telur berapa kilo itu? Untuk undangan satu. Kalau andai kata undangan itu, Masya Allah, 100 orang kalikan 50 tadi. Kenapa? Kita buat undangan kayak bagus-bagus, yang model baru, model gendeng banget. Allah mempersulit suatu hal yang sudah diberikanmu mudah. Di sini cuma dikatakan elan. Nabi mengatakan alinu, bukan buat surat undangan mahal mah. Enggak, Nabi tidak bilang itu. Nabi tidak bilang buat surat undangan yang mahal-mahal. Enggak, alinu, elankan, umumkan. Sebatasnya kemampuan. Ini aja. Lihat kantong, ya dah. Sebelum mengumumkan. Kalau kantong kita itu penuh, boleh seluasnya kita umumkan. Ini. Kalau tidak, terbatas. Besan keluarga mempelai. Main dana sih. Nanti bil maujud. Kita berjalan dengan yang ada. Yasiru, wala tu'asiru. Ambil jalan yang mudah. Kenapa harus ikut jalan yang sulit? Mempersulit. Buat undangan selembar 50. Itu kalau dibelikan nanti bungkusan boleh 3 bungkus. Belum buat makanan baru undangan 50. Nilai 50 itu nanti bungkusan boleh 3. Acara belum, ya dah. Nanti bungkusan 3 sudah terbuang. Kurang berpikir. Diminta sedekahnya, diminta apa impaknya, sulit untuk mengeluarkannya. Untuk koyak-koyak, buang-buang uang bisa. Baik. Nah, jadi makanya Rasulullah katakan, alinu adan nikah, waj'alu bil masajid. Enggak harus sewa hotel. Nabi bilang apa? Alinu adan nikah, waj'alu bil masajid. Jadikan itu iklan pengumuman bahwa telah nikah anak saya di masjid. Supaya tambah barokah. Waj'aluhu bil masajid, nikahnya. Jadi terbataskan kepada mertua dan menantu dan syahid dan orang yang kita undang dan orang yang ada di dalam masjid. Nah, waj'alu bil masajid. Wadribu alaihi bid-dukub. Pukul gendang rebana. Semarakkan hadisnya anjuran Nabi. Nah, anjuran Nabi. Untuk apa? Untuk istilahnya menyemarakkan dengan gendang rebana, bacaan salawat, lantunan, pujian. Nah, kemudian wadribu alaihi bid-dukub, rawahu Tirmidzi. Wa fi riwayatin fa inna fadla ma baina ma baina al-halal wal haram al-ihlan. Untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram di dalam pernikahan itu adanya iklan. Tanpa iklan itu tidak diumumkan ini bukan perbuatan haram. Nikah itu adalah merupakan suatu bertanda
pertemuan dua mempelai ini halal. Makanya diiklankan, jangan orang melihat dua mempelai ini berjalan tapi belum nikah. Orang dua berjalan, lawan jenis lelaki dan perempuan, bujang dan gadis, nikahnya tidak ada, haram. Makanya i'lan ini adalah fasal bainal halal wal haram, untuk membedakan saja. Itu perayaan yang diadakan supaya yang diundang dalam undangan tahu, oh, si fulan itu rupanya sudah kawin, perempuan ini anak si fulan, fulana sudah kawin. Dengan apa? Dengan adanya i'lan dan perayaan, semua sudah pada menyaksikan, sehingga di saat melihat dia berdua berjalan tidak akan menyangka hal yang tidak. Dua mempelai itu halal. Emang dia sudah nikah, saya hadir pernikahannya. Itu tujuan. Artinya pahamilah mukhalatahnya. Sebaliknya, bila mana dua insan lawan jenis berjalan bersama, berarti bukan mengikuti sayyidi waladi adnan, tetapi sayyid walad setan. Yang diikuti itu setan, bukan sayyidi waladi adnan, bukan mengikuti Rasulullah. Kalau ngikutin Rasulullah, syariatnya mencatatkan adanya i'lan, adanya dapat itu tujuannya untuk fasal bainal halal. Sebaliknya, malah yang haram dibuat di saat mengiklankan, di saat mensandingkan, mencampur adukkan antara lelaki dan perempuan, itu berlawanan, berlawanan dengan syariat. Baik, jadi fasal bainal halal wal haram. Al-ihsan. Wa yanbaghi an yahdhar min al-israf wat tafahur bil mafahir. Hati-hati. Ya, apa yang perlu diperhatikan di sini kata Buya, melalui kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, jangan poyah-poyah berlebih-lebihan, berbangga-banggaan untuk menampakkan hal-hal kemampuan dan kekayaan dan kejayaan dua mempelai. Ya, lagi-lagi mengkhususkan lagi yang diundang hanya orang kaya, miskin tidak datang. Ini adalah merupakan suatu yang lari daripada sunnahnya Nabi. Nahdhar min al-israf wat tafahur. Berjaga-jaga, jangan sampai israf. Israf itu mubadzir, tabdzir, poya-poya, tafahur, bangga. Fil mazahir alladhi yusabbib katsiran min al-fitan. Inilah yang mengakibatkan efek sampingnya timbulnya fitnah mazarat yang akan menimpa, bukan barakat warahamat yang akan datang, tapi al-fitan wal madar ad-diniyah wa dunyawiyah, dunia akhirat. Udah di dunia dia mendapatkan hinaan karena melangkahi apa yang telah dianjurkan oleh Nabi. Bagaimana sebaliknya di akhirat? Wa yanbaghi an natajannab al-'adat al-fasidah. Harus kita menghindar, menjauh daripada adat-adat yang rusak, yang tidak baik, adat bejat. Sementara kita mau ikut Nabi Muhammad,
tapi menerapkan adab yang bejat, yang bertolak belakang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kita jadi bainan nasil yawm. Nah, kata Buya, yang sekarang ini berlaku. Kalau kulit zat bainan nisa. Nganten itu zat lagi, disuruh masuk tempur, dikerumunin oleh nisa, perempuan-perempuan yang ramai. Waduhul ihwanihi wa ahlihi ma'ahu. Begitu juga masuk bercampur saudara-saudaranya semua wa ahlu keluarganya sama-sama dengan pengantin, ya dia. Semua pada ketik melihat siapa yang dilihat? Perempuan yang di atas apa? Wajib. Ikut semua. Al-fotografiyah duna haya min Allah duna ghirah. Foto gambar yang bebas, kumpul di situ laki-laki yang tidak boleh masuk, untuk berfoto bertahan dengan secara bebas. Duna ghirah adalah hurumat, tanpa ada ghirahnya, tanpa ada cemburunya akan kemuliaan yang dia lepaskan. Hurum diganti dengan haram. Suatu yang harus dimuliakan tapi menjadi suatu yang diharamkan. Au ihtirami 'azamatil makan wa jalalil haram al muhtaram. Begitulah juga penghormatan untuk tempatnya yang luar biasa. Ini tempat kami sewa mahal. Gedung ini mahal. Maka kami mengundang orang-orang terbatas yang bisa bawa kado saja. Yang tidak bisa bawa kado kami tidak undang. Masya Allah, sangat-sangat bertolak belakang dengan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'alahum rijrih. Ini menurutku sangat-sangat buruk. Lebih buruk lagi kalau ini ada di Haramain, di Mekah dan Madinah, kata Buya. Jangan kita memandang buruk di saat ada pada orang lain di negeri lain. Sekarang kalaupun ada di Mekah, perbuatan yang seperti ini apa? Hobi, buruk. Bil Haramain, kebab. Lebih buruk lagi kalau sebab kiblat muslimin. Kalau di Mekah, di Madinah orang mempertontonkan akad nikah yang seperti ini, yang bercampur baur, ikhtilatnya akhbah kita Buya. Buya tidak ngomongkan untuk orang yang luar, tapi orang yang dalam pun juga dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhbah wa syani' buruk, jelek. Wa min ahli al-haramain asna. Suatu yang jelek kalau diperbuat oleh ahli al-haramain Makkah wal Madinah asna, lebih jelek lagi. Yang buruk lebih buruk lagi kalau itu dilakukan oleh yang ada di Makkah wal Madinah. Begitu juga orang yang keagamaan, yang dikenal dengan agamanya Masya Allah, tapi di saat dia menikahkan campur aduk hal yang haram pun ada di dalam pernikahan. Asna, lebih buruk lagi, Nurul ini tidak tahu, kita lain lagi. Kita lebih besar lagi. Kita lebih 10. Dimintakan bantuan untuk masjid, tidak betul. Masjid mau direhab, tidak keluar duitnya. Untuk bersenang-senang belajar, poya-poya yang tidak bermakna. Dengan mudah dia mengeluarkan. Siapa yang diikuti? Nabi Muhammad? Tidak. Baik, selanjutnya. Nas'alullah ta'ala an yarzuqna husnal jiwar.
Kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita sebaik-baik yang bertetangga. Jadi Mekah wal Madinah tadi, kalau andai kata berbuat yang tidak baik, maka lebihlah baik lagi, karena ini ada di Mekah wal Madinah. Minta kata Abu Yahya, karena dia penduduk Mekah, karena dia juga penduduk Madinah, dia minta apa? Ya Allah, urzuqna husnal jiwar. Kalau kita bertetangga dengan yang baik, kita harus perlakuan baik. Ya. Al-walimah, insya Allah kita sambung dan Allah.